Hello audience, Sasmito speaking and this materi tentang pengantar multimedia. Multimedia terdiri dari dua bagian, yaitu multi dan media. Media dalam konteks ini berarti alat penyampai informasi. Sedangkan multi artinya banyak atau lebih dari satu. Dengan kata lain, multimedia adalah gabungan dari beberapa alat penyampai informasi. Alat penyampai informasi ini dapat berupa teks, audio, gambar, video, dan juga animasi. Dengan kata lain, multimedia adalah alat yang dapat membuat presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengkombinasikan teks, audio, grafik, video, dan animasi. Karakteristik multimedia. Multimedia merupakan sistem yang dikontrol oleh komputer. Dengan teks, audio, gambar, video, dan animasi terintegrasi. Informasi yang ditangani akan direpresentasikan secara digital, agar antarmuka tampilan akhir yang ditampilkan dapat interaktif. Yang pertama, multimedia interaktif. User dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia ini mempunyai struktur dan elemen-elemen terkait dengan user yang dapat mengerahkannya melalui tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang lain. Yang ketiga, multimedia linear. User hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan mulai dari awal sampai akhir. Sejarah multimedia. Multimedia mulai dikenal pada era koran pada sekitar abad ke-17. Koran merupakan media massa pertama dengan teks, grafik, dan gambar. Pada tahun 1830-an, gambar bergerak pertama mulai dibuat. Pada tahun 1887, ditemukan kamera gambar bergerak pertama yang ditemukan oleh Sir Thomas Alva Edison. Dan pada tahun 1895, radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi dari Italia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1970-an, era pengembangan hipermedia dan program hiperteks mulai dikenal di dunia. Pada tahun 1985, Negroponte dan Wisner mengumumkan kembali MIT Media Lab untuk penelitian video dan multimedia digital. Dan pada tahun 1990, Christina Hooper Woolsey memimpin Apple Multimedia Lab. Pada tahun 1991,
dikenal sebuah standar internasional video digital pertama, yaitu MPEG-1. Dan pada tahun berikutnya, JPEG dikenal sebagai standar internasional gambar digital. Pada tahun 1996, teknologi DVD mulai dikenalkan dan mulai diadopsi oleh teknologi komputer, mulai dari audio, video, hingga video games. Pada tahun 1998, device pemutar MP3 pertama mulai dikenalkan. Untuk tahun 2000 sampai sekarang, apa kamu tahu info terbaru? Bagikan di kolom komentar ya. Mengapa harus multimedia? Yang pertama, dengan multimedia, pengguna akan mendapatkan output yang jauh lebih kaya. Yang kedua, melalui penggunaan multimedia, informasi yang disampaikan akan lebih informatif dan lebih interaktif, sehingga akan lebih efektif. Dan yang ketiga, menarik indera dan menarik minat. Berdasarkan hasil riset Computer Technology Research, diketahui bahwa orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat. Orang mampu mengingat 30% dari yang didengar. Orang mampu mengingat 50% dari yang didengar dan dilihat. Dan orang mampu mengingat 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Oleh karena itu, inilah urgensi penggunaan multimedia. Pembagian multimedia. Yang pertama, multimedia content production. Pemrosesan dari penggabungan beberapa media dengan teknologi komputer untuk menghasilkan produk multimedia. Multimedia communication, yaitu proses mempublikasikan atau menyiarkan sebuah informasi melalui konten multimedia. Multimedia dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, mulai dari bidang edukasi dan training, bidang entertainment, bidang bisnis dan industri, bidang pariwisata, bidang advertising, bidang government dan politik, bidang medicine dan nursing, bidang arts dan humanities, dan juga berbagai bidang yang lain. Hey, kau dapat ilmu baru atau informasi yang baru kamu ketahui? Klik tombol like pada video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-temanmu. Enjoy this channel and stay tuned di Ajung Pangi Channel.